Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast Sistem Pengendalian Manajemen bareng kita berdua sama aku Alfian Nurpadila dan rekan aku. Putri Indah Lestari. Sekarang kita udah masuk di bab 12 nih. Nah, bab 12 ini membahas mengenai manajemen compensation atau kompensasi manajemen. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang kompensasi manajemen nih, Mbak Indah, aku mau nanya tentang kompensasi itu dulu. Kompensasi itu apa sih, Mbak Indah, maksudnya? Nah, jadi Mbak Alfia, kompensasi itu adalah imbalan kerja kepada karyawan karena karyawan tersebut telah memberi bantuan atau sumbangan untuk mencapai tujuan perusahaan, serta kompensasi tambahan finansial atau non-finansial yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dan usaha meningkatkan kesejahteraan mereka seperti tunjangan hari raya dan uang pensiunan. Nah, kompensasi ini merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai tanda balas jasa mereka kepada perusahaan. Nah, pemberian kompensasi ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan pemberian penghargaan sebagai pertukaran dalam melakukan tugas di dalam perusahaan. Nah, pemberian kompensasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan perusahaan. Para karyawan mau bekerja dengan baik karena memiliki tujuan, yaitu agar karyawan tersebut mendapatkan kompensasi yang layak untuk kehidupannya. Nah, dengan adanya balas jasa yang adil dan layak yang diterima oleh karyawan, maka karyawan akan termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab karena kebutuhan mereka terpenuhi. Itu Mbak Alfia. Jadi, pengertian kompensasi. Wih, lengkap banget nih Mbak Indah tentang pengertian kompensasi. Tadi kan kita udah bahas tentang kompensasi nih Mbak Indah. Jadi kalau kompensasi manajemen itu apa sih Mbak Indah? Nah, jadi tadi kan tentang kompensasi nih Mbak Alfiana. Nah, sekarang tentang kompensasi manajemen. Nah, kompensasi manajemen itu dibuat berdasarkan laporan keuangan yang sampai dengan saat ini disepakati periodenya selama 1 tahun. Nah, suatu peranan penting dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk memotivasi para anggota organisasi untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, sistem kompensasi serta fungsinya dalam mempengaruhi perilaku pegawai ketika mereka mencari keselarasan cita-cita. Manajer biasanya melakukan usaha yang lebih untuk aktivitas yang dihargai dan lebih sedikit untuk aktivitas-aktivitas yang akan dihargai. Nah, mekanisme dari kompensasi dan sistem kompensasi itu merupakan sebagai sarana untuk memberikan motivasi kepada para anggota organisasi untuk mencapai keselarasan tujuan atau goal congruence. Itu Mbak Alvia, jadi kompensasi manajemen. Nah, selanjutnya nih Mbak Alfia, tadi udah membahas tentang kompensasi dan pengertian dari kompensasi manajemen. Nah, sekarang nih aku mau nanya nih Mbak Alfia, apa aja sih penelitian mengenai kompensasi itu Mbak Alfia? Jadi di penilaian kompensasi itu ada 6 nih Mbak Indah. Yang pertama hubungan antara kompensasi negatif dan kompensasi positif. Nah, suatu kompensasi itu kan dibuat untuk mempengaruhi seseorang. Jika kompensasi itu positif, maka akan memberikan dampak yang baik bagi anggota. Seperti anggota itu bisa mendapatkan penghargaan atas kinerjanya sehingga itu apa karyawan itu bisa termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Nah, sedangkan untuk kompensasi negatif itu merupakan kompensasi yang memberikan dampak yang buruk nih bagi anggota. Namun, yang dituju adalah supaya anggota tersebut tidak mengulanginya lagi, seperti pemberian hukuman atau kesalahan yang sudah dibuat. Yang selanjutnya, yang kedua itu kompensasi bersifat relatif dan situasional. Nah, relatif itu berarti kan pada umumnya kompensasi itu diberikan dalam bentuk uang, tetapi secara situasional tidak semua yang diberikan selalu sesuai karena terdapat tahap-tahap tertentu yang mempengaruhi besaran dan wujud kompensasi. Terus yang ketiga itu Mbak Indah, hubungan tindakan senior dengan operasional manager. Nah, senior ini akan dinilai mana perilaku yang lebih baik oleh bawahannya. Maka bawahan itu akan berperilaku sesuai apa yang dilakukan oleh manajer tersebut. Nah, manajer senior juga akan memberikan tanda-tanda melalui tindakannya yang mereka atau anggota anggap bahwa sistem pengendalian manajemen itu penting. Misalnya nih, manajer senior itu lebih mengutamakan hasil dan tepat waktu atas produksi, maka operasional produksi itu akan menirukan atau menindaklanjuti perintah manajer tersebut nih Mbak Indah. Nah, kalau yang keempat itu hubungan antara feedback dan motivasi. Nah, individu kan akan memperoleh motivasi nih ketika dia menerima umpan balik tentang kinerja dia.
Nah, terus umpan balik itu dari suatu hasil yang telah dicapai dengan cara memberikan penghargaan. Terus yang kelima itu Mbak Indah, efektivitas periode pemberian kompensasi dengan feedback. Nah, periode kompensasi jangan terlalu panjang, cukup hanya 1 tahun dengan harapan kinerja dapat mudah dicapai dan kinerja menjadi lebih baik. Terus yang keenam atau yang terakhir nih hubungan antara motivasi dengan tingkat kesulitan target. Jadi diharapkan suatu target tuh dapat dengan asumsi jangan terlalu mudah dan jangan terlalu sulit. Karena jika terlalu mudah itu akan menimbulkan kemampuan perusahaan yang tidak maksimal atau organization select, yaitu banyak pekerja yang menganggur karena target mudah dicapai sehingga motivasi menjadi lemah nih. Sedangkan jika terlalu sulit itu akan menimbulkan matinya motivasi para pekerja karena pekerja tuh harus bekerja keras dan tidak akan tercapai dan itu akan menjadi stres nih Mbak Indah. Itu sih Mbak Indah untuk penelitian mengenai kompensasi. Oh, jadi lumayan banyak juga ya Mbak Alfia penelitian-penelitian mengenai Ya. kompensasi ini. Nah, selanjutnya itu Mbak Alfia bentuk dari kompensasi Mbak Alfia. Nah, apa aja sih Mbak Alfia bentuk dari kompensasi itu? Jadi bentuk dari kompensasi ini ada 3 nih Mbak Indah. Yang pertama itu gaji. Gaji itu kan merupakan imbalan yang udah ditetapin dari perusahaan nih dari karyawan itu awal masuk. Terus yang kedua itu ada tunjangan nih Mbak Indah. Tunjangan itu imbalan yang diberikan karena karyawan itu memberikan ide, terus dia loyalitas dan lain-lainnya. Terus yang ketiga nih Mbak Indah, kompensasinya itu imbalan tambahan yang diberikan karena prestasi kerja. Misalnya perusahaan itu menargetkan penjualan 50 unit mobil dalam sebulan. Nah, tetapi jika mampu menjual 60 unit mobil dalam 1 bulan, itu akan mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, penghasilan tambahan ini berupa kompensasi, Mbak Indah. Itu sih, Mbak Indah, bentuk dari kompensasi itu. Oh, jadi gitu ya Mbak Alfia Iya. kompensasinya. Jadi tunjangan dan imbalan ya Mbak Alfia. Iya. Jadi kan ini apa kompensasi itu ada jangka panjang dan jangka pendek nih Mbak Indah setahu aku. Nah, kalau untuk kompensasi jangka pendek dan kategorinya tuh apa sih Mbak Indah maksudnya? Nah, jadi Mbak Alfia, kompensasi jangka pendek itu merupakan imbalan yang diberikan karena suatu prestasi kerja dalam jangka waktu 1 tahun, Mbak Alfia. Nah, kompensasi jangka pendek ini mempunyai beberapa kategori dasar yang dasar seperti yang pertama itu total kantong bonus atau the total bonus plan. Itu adalah bonus yang diberikan atas target tertentu yang dicapai dan besarnya juga atas presentasi tertentu yang sudah ditetapkan tanpa memandang perusahaan dalam keadaan baik atau buruk yang sifatnya sudah pasti. Misalnya bonus Mbak Alfia adalah 1% dari total penjualan dengan target tertentu. Nah, maka tanpa harus memandang keadaan perusahaan, karyawan akan mendapat bonus 1% terus-menerus jika targetnya tercapai. Sehingga dalam keadaan tersebut, penerimaan bonus tidak pasti akan mendapat bonus yang diperoleh. Itu jika perusahaan tidak mencapai target. Nah, lalu yang kedua itu Mbak Alfia ada carryovers. Itu adalah kompensasi yang diberikan berdasarkan kebijakan manajemen yang memandang kondisi perusahaan sehingga sifatnya adalah fleksibel. Misalnya pada tahun 2010 karena perusahaan mampu menjual produk yang sesuai target, maka karyawan akan mendapat kompensasi 1% atas penjualannya. Namun pada tahun 2011 perusahaan dalam kondisi tidak baik karena tidak memenuhi target penjualan, maka kompensasi akan diturunkan menjadi 0,5% atas penjualan. Nah, metode ini dapat diaplikasikan supaya para pekerja tidak merasa rugi atas kinerja yang dicapai, Mbak Alfia. Nah, lalu yang terakhir itu ada deferred compensation, yaitu kompensasi ditunda karena dibagi dalam beberapa periode. Misalnya pada tahun 2010, kompensasi yang akan dibagikan kepada seorang manajer adalah 10 juta. Namun dari 10 juta tersebut berlaku pembagian yaitu 20% per tahun dari bonus yang akan dibagi. Berarti 2010 sampai dengan 2014 itu tiap tiap tahunnya akan mendapat bonus sebesar 2 juta. Lalu pada tahun 2011, manajer mendapat bonus 20 juta dengan rincian 10% per tahun. Maka dari tahun 2011 sampai dengan 2020 akan mendapat bonus 2 juta per tahun. Sehingga jika ditotal pada tahun 2011 akan mendapat bonus
4 juta. Nah, kompensasi ini dianggap yang paling efektif, Mbak Alfia. Nah, Wah, jadi lengkap. itu Mbak Alfia yang dimaksud dengan kompensasi jangka pendek. Wah, Itu. lengkap banget nih Mbak Indah tentang kompensasi jangka pendek. Kan tadi kita udah bahas nih Mbak Indah tentang kompensasi jangka pendek. Nah, kalau untuk kompensasi jangka panjang dan kategorinya itu apa sih Mbak Indah pengertiannya? Nah, kalau kompensasi jangka panjang ini, Mbak Alfia, merupakan imbalan atas prestasi kerja yang diberikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, kalau yang pendek tadi kan dalam jangka waktu 1 tahun ya, Mbak Alfia. Nah, kalau yang Ya, panjang ini lebih dari 1 tahun, Mbak Alfia. Nah, kategorinya sendiri itu ada 5, Mbak Alfia. Kita mulai dari yang stock option. Itu adalah hak untuk membeli lembar saham pada masa yang akan datang dengan harga yang sudah ditetapkan. Misalnya pada tahun 2010 itu manajer mempunyai kontrak dengan membeli saham seharga 1.000 per lembar. Nah, pada tahun 2011 harganya naik tuh menjadi 4.000 per lembar saham. Nah, dari hal tersebut manajer akan mendapat kompensasi sebesar 3.000 per lembar saham. Nah, dipilih saham karena saham itu mempunyai sifat yang jangka panjang sehingga ketika manajer diberikan saham maka secara langsung manajer akan meningkatkan kinerja perusahaan hingga akan menaikkan harga saham. Lalu yang kedua itu ada phantom share, yaitu adalah rencana pemberian saham berdasarkan kinerja masa lalu. Misalnya kinerja perusahaan tahun 2010 meningkat lebih dengan memperoleh laba atau keuntungan yang tinggi. Nah, maka di tahun 2011 misalnya akan menerima saham 100 lembar, 200 lembar, dan seterusnya, Mbak Alfia. Nah, lalu yang ketiga tuh Mbak Alfia ada stock appreciation right, yaitu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan nilai saham. Yang keempat itu ada performance shares, yaitu pemberian bonus dalam bentuk saham ketika manajer eh, mencapai target perusahaan. Nah, lalu yang kategori yang terakhir tuh ada performance unit, yaitu pemberian bonus secara tunai ketika target perusahaan tercapai. Itu Mbak Alfia kok maksud dan kategori-kategori dari kompensasi jangka panjang. wah, lengkap banget nih Mbak Indah. Nah, selanjutnya nih Mbak Alfia masih membahas mengenai kompensasi manajemen. Hmm. Apa sih Mbak Alfia yang dimaksud dengan kompensasi manajemen puncak, Mbak Alfia? Jadi maksud dari kompensasi manajemen puncak itu Mbak Indah diberikan saham perusahaan dengan harapan manajemen puncak ini kan yang mempunyai saham perusahaan itu dapat meningkatkan kinerjanya nih Mbak Indah karena saham yang udah diberikan ini kan terhubung langsung nih dengan kinerja perusahaan. Nah, jadi dengan demikian diharapkan manajemen puncak itu akan bekerja dengan baik dan saham yang diberikan tersebut tidak untuk dijual terutama dalam jangka pendek. Itu sih Mbak Indah tentang kompensasi manajemen puncak. Nah, lalu Mbak Alfia, yang termasuk jenis dari kompensasi manajemen unit bisnis itu apa Mbak Alfia? Jadi jenis kompensasi manajemen unit bisnis itu dibagi menjadi dua Mbak Indah. Yang pertama itu kompensasi keuangan. Nah, kompensasi keuangan ini berkaitan dengan kenaikan gaji, bonus atau penjualan, tunjangan, pemberian fasilitas kerja, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu kompensasi psikologi dan sosial nih Mbak Indah, yang berupa misalnya dia mendapatkan promosi jabatan, mendapatkan tambahan tanggung jawab, dan mendapatkan lokasi kerja yang lebih baik dan lainnya, Mbak Indah. Itu sih Mbak Indah untuk kompensasi manajemen unit bisnis. Nah, kan tadi kita udah bahas tentang jenis kompensasi unit bisnis ini Mbak Indah. Nah, kalau jenisnya yang berdasarkan bonus dihubungkan dengan gaji dalam kompensasi manajemen unit bisnis itu apa aja sih Mbak Indah jenis-jenisnya? Nah, jadi Mbak Alfia besarnya bonus yang dihubungkan dengan gaji itu terbagi menjadi dua ya Mbak Alfia. Yang pertama tuh tetap. Nah, kita bahas dari yang tetap dulu ya, Mbak Alfia, yaitu bonus yang ditentukan sejak awal dengan tidak memandang apakah perusahaan dalam kondisi baik atau buruk. Misalnya tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Filosofi dari bonus tetap tersebut adalah bahwa perusahaan sudah merekrut orang yang terbaik sehingga diyakini orang tersebut akan meningkatkan kinerja mereka dengan baik. Lalu yang kedua itu ada variabel Mbak Alfia, yaitu bonus yang diberikan secara fleksibel. Filosofi dengan bonus variabel tersebut adalah meskipun dipilih orang-orang terbaik, akan tetapi
kinerja mereka belum tentu meningkat dilihat dari peningkatan laba perusahaan. Nah, maka akan diberikan bonus besar jika memang mempunyai kinerja yang mampu mencapai target dan tidak akan diberikan bonus jika belum mencapai target. Gitu, Mbak Tavia. Jadi misalnya bonus yang dihubungkan ke gaji itu ada dua yang Mbak Indah, tetap dan variabel. Iya, Oke, benar sekali. selanjutnya nih Mbak Indah kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya itu apa sih yang dimaksud dengan cut off level? Nah, jadi Mbak Alfia, cut off level itu batasan bonus yang diberikan kepada karyawan. Nah, batas tersebut mempunyai batas atas dan batas bawah supaya karyawan dan perusahaan tidak dirugikan. Misalnya tahun 2010 em, mampu mencapai target menjual 2.000 unit motor ketika 2 unit motor kan Mbak Alfia. Nah, maka secara otomatis akan mendapat bonus. Nah, bonus tersebut diberi batas atas yaitu titik maksimal adalah 5% dan atau dengan rupiah sebesar 50 juta per divisi. Nah, sama halnya dengan batas bawah bonus Mbak Alfia. Cut off level ini akan mempunyai masalah jika digunakan, yaitu jika seorang karyawan meyakini bahwa batas atas bonus telah dicapai karena kinerjanya yang tinggi, maka kinerjanya akan menurun di kemudian hari sehingga akan menunda pekerjaan. Itu Mbak Alfia penjelasan mengenai cut level. Hmm, lengkap banget nih Mbak Indah penjelasannya. Nah, lanjut yang selanjutnya ya Mbak Alfia. Hmm. Tadi sudah membahas pengertian dan berbagai kategori. Nah, sekarang kita masuk ke jenis kriteria kinerja. Nah, apa saja sih Hmm. Mbak Alfia jenis-jenis dari jenis-jenis kriteria kinerja Mbak Alfia menurut Mbak Alfia? Ya, jadi kriteria kinerja itu ada 6 nih Mbak Indah. Yang pertama keuangan. Nah, keuangan ini merujuk pada target yang dicapai. Misalnya, dalam suatu produksi barang itu terdapat penghematan biaya, laba yang meningkat, return on investment, dan lain sebagainya. Terus yang kedua nih Mbak Indah, penyesuaian yang diperlukan. Nah, perlu penyesuaian nih yang dilakukan untuk faktor yang di luar kendali manajer. Nah, misalnya jika ada kinerja keuangan ada di luar kendali manajer, maka akan disesuaikan dan diterapkan ke unit bisnis yang dinilai memerlukan penyesuaian. Selanjutnya nih Mbak Indah yang ketiga, periode waktu merupakan periode yang akan dinilai biasanya dalam jangka waktu dan tahun karena dalam waktu 1 tahun maka akan dianggap sebagai kinerja jangka pendek dan lebih mudah dinilai. Terus yang keempat nih Mbak Indah, mekanisme untuk mengatasi bias penilaian jangka pendek. Nah, dengan mengembangkan penilaian scorecard, yaitu penilaian secara seri yang dilihat dari kinerja periode yang lalu dan menolak kinerja jangka panjang untuk antisipasi perubahan. Misalnya seperti pengembangan teknologi, training karyawan, supaya dapat memproduksi secara maksimal. Terus yang kelima itu perbandingan manajer unit bisnis mampu berpartisipasi dalam membandingkan kenyataan dan anggaran. Nah, membandingkan antar divisi, membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan yang lain yang sejenis dan lain sebagainya. Terus yang terakhir atau keenam nih Mbak Indah, dasar perhitungan bonus. Nah, ini dapat didasarkan pada laba perusahaan atau laba divisi. Namun, hal itu dapat memicu kelemahan. Nah, jika didasarkan pada laba divisi, masing-masing divisi itu mungkin tidak akan saling bekerja sama karena akan menguntungkan divisi yang dibantu, sehingga memperoleh bonus yang dikit. Nah, sedangkan jika didasarkan pada laba perusahaan, maka itu kan akan dihitung secara keseluruhan dan yang akan terjadi itu adalah adanya pre-rider atau tumpangan gratis, yaitu orang yang menganggur saja itu akan dapat bonus atau orang yang tidak bekerja maksimal itu akan mendapatkan bonus. Itu sih Mbak Indah untuk jenis dari kriteria kinerja. Nah, lalu Mbak Alfia, pembahasan selanjutnya nih, apa saja sih Mbak Alfia manfaat dan kekurangan target keuangan jangka pendek Mbak Alfia? Jadi untuk kekurangan target keuangan ini kan bisa menimbulkan perilaku disfungsional. Nah, misalnya itu mekanisme untuk mengatasi bisnis jangka pendek. Untuk menghindari itu perlu dilakukan disfungsional. Maka bonus didasarkan pada kinerja beberapa tahun. Terus yang selanjutnya tolak ukur untuk perbandingan. Nah, perbandingan ini bisa didasarkan dengan anggaran laba, kinerja masa lalu, dan kinerja pesaing. Itu sih Mbak Indah untuk manfaat dan kekurangan target keuangan jangka pendek. Selanjutnya nih Mbak Indah kita masuk ke teori agensi. Nah,
Jadi konsep dari teori agensi itu apa sih Mbak Indah? Nah, jadi Mbak Alfia, hubungan agensi terjadi pada saat satu pihak atau prinsipal sepakat memakai pihak lain, agen, untuk melaksanakan beberapa jasa dan mendelegasikan keputusan kepada agen. Nah, dalam perusahaan, pemegang saham adalah prinsipal dan CEO adalah agen. Satu elemen kunci dari teori keagenan ini adalah bahwa prinsipal dan agen mempunyai perbedaan preferensi dan tujuan. Nah, Nah, perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen, teori agensi ini mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Nah, agen diasumsikan menerima kepuasan bukan saja dari kompensasi keuangan, tetapi juga dari syarat-syarat yang terlibat dalam hubungan agensi. Nah, perbedaan preferensi yang terkait dengan kompensasi dan tambahan-tambahan timbul manakala prinsipal tidak dapat dengan mudah memantau tindakan agen. Pemegang saham tidak berada dalam posisi untuk memantau aktivitas CEO setiap harinya untuk memastikan bahwa ia bekerja untuk kepentingan mereka. Karena prinsipal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen, prinsipal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha akan memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Nah, perbedaan preferensi antara usaha akan memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Perbedaan preferensi antara prinsipal dan informasi pribadi agen dapat menyebabkan agen tersebut salah menyajikan informasi kepada prinsipal. Nah, salah penyajian ini adalah sedemikian rupa sifatnya sehingga istilah bahaya moral telah diberikan atas situasi di mana seorang agen yang dikendalikan termotivasi untuk salah menyajikan informasi karena sifat sistem pengendalian. Gitu sih Mbak Alfia, konsep dari teori agensi itu. Jadi secara singkatnya itu adalah hubungan antara prinsipal dan agen, Mbak Alfia. Jadi itu aja, Mbak Alfia. Selanjutnya nih Mbak Indah tentang mekanisme pengendalian. Apa sih maksudnya Mbak Indah? Nah, jadi Mbak Alfia, para penganut teori agensi itu menyatakan bahwa ada dua cara untuk menangani masalah-masalah dari perbedaan tujuan dan asimetri informasi, yaitu dengan cara pemantauan dan insentif. Nah, pemantauan itu prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen, menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Nah, sedangkan kontrak insentif itu prinsipal mencoba untuk membatasi perbedaan preferensi dengan menetapkan kontrak intensif yang sesuai. Nah, semakin besar penghargaan agen bergantung pada ukuran kinerja. Semakin banyak insentif yang ada bagi agen tersebut untuk memperbaiki ukuran. Oleh karena itu, prinsipal sebaiknya mendefinisikan ukuran kinerja demikian rupa sehingga hal tersebut menunjukkan kepentingannya. Prinsipal menghadapi tantangan untuk mengidentifikasikan sinyal yang berkolerasi baik dengan usaha agen maupun nilai perusahaan. Nah, jadi itu sih itu aja Mbak Alfia mengenai mekanisme pengendalian. Nah, lanjut nih Mbak Alfia ke pertanyaan terakhir karena waktu kita udah habis nih Mbak, ya Mbak Alfia udah hampir habis. Hmm. Jadi langsung masuk aja ke pertanyaan terakhir. Eh, apa sih Mbak Alfio penjelasan mengenai kompensasi CEO dan rencana kepemilikan saham? Jadi untuk pertanyaan terakhir kita hari ini Mbak Indah, jadi untuk mengkompensasi CEO itu karena mengambil resiko antara pemilik dan CEO. Jadi kontrak itu harus menaikkan jumlah perkiraan gaji. Nah, selain itu untuk meminimalkan potensi penurunan yang mungkin, agen tersebut tidak mengambil proyek yang beresiko tinggi atau tidak tingkat pengendalian tinggi yang mungkin diinginkan oleh prinsipal. Nah, masalah kedua dengan rencana bonus kepemilikan saham itu ialah kurangnya hubungan sebab akibat yang langsung antara usaha agen dan perubahan dalam harga saham. Itu sih Mbak Indah untuk mengenai kompensasi CEO dan rencana kepemilikan saham. Berhubung tadi pertanyaan terakhir sudah dijawab, maka berakhir juga nih Mbak Indah pertemuan kita di bab 12 hari ini. Terima Ya, kasih bagi yang sudah menonton. Kita bakal ketemu lagi di minggu depan itu di bab 13. Sekian dari kami. Wassalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.